Bab 377. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kali. Mata orang tua terbuka lebar pada saat ini, matanya penuh ketidakpercayaan, dan segera, dia dengan cepat berjalan menuju pedang. Dan pada saat ini, Mile menyimpan pedangnya. Suasana sekitar langsung tenang kembali. Orang tua itu berjalan ke depan Mile. Dia menatap Mile tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mile tersenyum dan berkata, "Senior, lihat dari ekspresimu, kamu harusnya terkejut." Orang tua menatap Mile, "Apa itu?" Mile tersenyum dan berkata, "Pedangku." Orang tua itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Pedang ini bukan senjata ajaib tingkat tinggi, melainkan majikan pedang ini sangat kuat, memberikan kehidupan baru untuknya. Sederhananya, pedang itu sangat biasa, tapi manusia yang luar biasa, jadi pedang menjadi luar biasa. Bicara sampai di sini, dia memandang Mile, "Kamu hanyalah seorang dewa pedang, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan baru pada pedang." Mile diam. Orang tua ini benar-benar tidak sederhana. Pada saat ini, orang tua itu berkata lagi, "Sudah, aku sudah mengatakannya." Tidak disangka bisa melihat benda ilahi seperti itu di sini. Mendengar ini, Mile menyeringai, "Kapan senior membuatkanku sarung pedang?" Orang tua diam. Wajah Mile tenggelam. "Pak tua ini jangan bilang akan mengingkari janji." Seperti mengetahui pemikiran Mile, orang tua itu mencibir, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari perkataanku." Mile tersenyum, "Senior itu tokoh seperti apa, mana mungkin mengingkari janji." Junior sangat percaya pada senior. Orang tua itu berbisik, "Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, Mile mengikuti orang tua kembali ke toko besi. Setelah masuk ke toko besi, bau dingin dan apek tiba-tiba menerpa wajah, sangat tidak menyenangkan. Orang tua melangkah ke samping, dia berbaring di sofa bambu, dan berkata dengan suara rendah, "Tunjukkan pedangmu, aku perlu menyesuaikannya untukmu." Mile berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pedang Darkness Chang tingkat suci. Orang tua menggerakkan tangan kanannya, dan pedang Darkness Chang terbang ke tangannya. Dia melirik pedang di tangannya, tingkat suci palsu. Tingkat suci palsu. Mile tertegun, "Apa maksudmu?" Orang tua berkata dengan dingin, "Itu berarti pedangmu adalah sampah, mengerti tidak?" Wajah Mile menjadi gelap, "Senior, apakah pedang ini sampah?" Orang tua itu mencibir, "Proses penempaan pedang ini sangat berkualitas, tetapi bahannya adalah sampah. Jika bukan karena roh pedang ini sedikit istimewa, pedang ini bahkan tidak akan dianggap sebagai tingkat suci." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pedang ke depan Mile. "Pedang ini tidak bagus, ganti pedang." Mile tersenyum pahit, "Tidak ada lagi." Bicara sampai di sini, sepertinya dia memikirkan sesuatu, tersenyum, "Senior, kenapa kamu tidak membuatkanku sebilah pedang saja? Pedang dan sarung pedangnya buat bersama, alangkah sempurnanya." "Enak saja." Orang tua memelototi Mile, "Aku hanya buat sarung pedang untukmu." Mile sedikit tak berdaya, "Sarung pedang ya sarung pedang." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang. "Pedang ini adalah pedang terbaikku, jadi buat sarung pedang untuk pedang ini saja." Orang tua itu berbisik, "Kamu yakin? Perlu diketahui, kamu hanya memiliki kesempatan kali ini. Jika punya pedang yang bagus, maka akan memiliki sarung pedang yang lebih bagus." Mile tersenyum pahit, "Senior, aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak punya pedang lain. Sementara ini dulu." Orang tua melirik Mile, "Bagaimana dengan bilah pedang sebelumnya?" Mile merentangkan tangannya, "Itu terlalu kuat, tidak mampu menggunakannya untuk saat ini."
Orang tua terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kamu mau, kamu bisa meminjamkan pedang itu padaku. Aku akan membuatkan satu bilah tiruan untukmu. Bagaimana?" Mile tertegun, "Tiruan, apa maksudmu?" Orang tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Maksudnya membuat satu bilah yang palsu, yang bisa kamu gunakan. Bagaimana?" Mile terdiam. Orang tua berkata dengan suara rendah, "Jika kamu merasa tidak tenang, tidak masalah." Mile menggelengkan kepalanya, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya saja senior, aku belum bisa mengendalikan pedang ini, melepaskannya akan menyebabkan kejutan besar." Orang tua terdiam sejenak, lalu berkata, "Ikut aku ke suatu tempat." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Mile buru-buru mengikuti. Mile mengikuti orang tua itu ke pintu masuk bawah tanah. Dia mengikuti orang tua sampai ke bawah, dan berjalan selama hampir 2 jam. Ketika berjalan keluar dari pintu keluar, matanya tiba-tiba terbuka. Di depannya, ada reruntuhan yang ditinggalkan. Orang tua membawa Mile ke reruntuhan. Setelah beberapa saat, orang tua itu berhenti. Di depannya, ada tungku besar. Di dalam tungku, ada lava. Mile menoleh melihat orang tua ini. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, "Tungku besi ini terhubung ke inti bawah tanah, dan mengandung kekuatan jalur tanah besar dan kekuatan magma." Karena itu, dia menoleh melihat Mile, pedang. Mile melambaikan tangan kanannya, pedang di puncak menara muncul di depannya. Saat pedang itu muncul, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Melihat adegan ini, ekspresi orang tua itu tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan pedang ini jauh melampaui dunia ini. Seberapa kuat majikannya ini? Saat mengatakan itu, dia memandang Mile, "Latar belakangmu ini tidak sederhana." Mile mencibir, "Tidak, aku tidak punya pendukung, sungguh." Orang tua itu mencibir, "Jangan khawatir, aku tidak punya niat terhadapmu." Seperti yang dia katakan, dia melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat muncul di sekitar. Mile merasa bahwa ruang hampa di sekitarnya tampaknya diperkuat pada saat ini. Orang tua itu tidak peduli dengan Mile, dia melambaikan tangan kanannya lagi, dan di sebelah kanannya, muncul banyak barang. Barang-barang ini aneh, dan pada pandangan pertama, tampak tidak biasa. Segera, Mile tampaknya telah menemukan sesuatu, buru-buru bertanya, "Senior, apakah ini bahan untuk membuat pedang?" Orang tua melirik Mile, "Omong kosong. Biarkan kamu menyiapkan bahan, apakah kamu melakukannya?" Mendengar ini, Mile langsung gembira. Sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa orang tua ini masih cukup bagus. Orang tua mengabaikan Mile, dia menoleh melihat pedang Mile. Melihat pedang itu, ada sedikit kegembiraan di matanya. Mile juga sedikit bersemangat. Dia tidak bisa menggunakan pedang di atas menara untuk saat ini. Inilah hal yang selalu dia sesali. Dan jika ada yang tiruan, tidak diragukan lagi merupakan hal yang bagus baginya, karena ini hanya transisi. Orang tua tiba-tiba menatap Mile, "Simpan pedang itu, keluarkan saat aku membutuhkannya." Mendengar itu, Mile melakukan apa yang dia katakan, menyimpan pedangnya, sementara orang tua itu mengangkat tangan kanannya dengan ringan, dan segera, semua harta karun di arah kanannya terbang, dan kemudian, satu persatu, terbang ke dalam tungku besi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebuah token, dia bermeditasi sejenak, dan segera, tungku besi besar mulai bergetar. Di dalam tungku besi, magma mulai bergetar. Setelah beberapa saat, energi misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai berkumpul di tungku besi. Orang tua melirik Mile, "Jaga." Setelah berbicara, dia melompat dan terbang langsung ke tungku besi. Di luar tungku besi,
Mile menggosok tangannya dengan penuh semangat. Pedang yang ditempa orang tua ini, paling rendah pasti berada di tingkat suci. Dan juga sarung pedangnya. Pada saat itu tiba, dia menggabungkan dua teknik pedang menjadi satu. Saat itu, kekuatannya secara keseluruhan akan meningkat banyak. Menunggu. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Dengan begitu, hari-hari berlalu, dan pada hari ketiga, masih belum ada pergerakan di tungku besi. Mile ingin masuk dan melihat beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya, karena dia tahu jika dia mengganggu pada saat yang kritis, dia mungkin akan kehilangan semua pencapaiannya. Terus menunggu. Dan begitulah, pada hari kelima, tungku mulai bergetar sedikit, dan Mile buru-buru berdiri. Apakah sudah siap? Dan tepat pada saat ini, Mile tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di depannya, seorang pria muda dan orang tua berhadapan dengannya. Pemuda berdua itu juga sedikit tercengang saat melihat Mile. Pemuda itu melirik Mile dan mengerutkan kening, "Siapa kamu?" Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa kalian?" Pemuda mengerutkan kening lebih dalam, "Aku yang bertanya padamu lebih dulu." Mile berkata dengan suara rendah, "Akademi Daoi, siswa lembaga internal." Akademi Daoi. Pemuda menoleh, melirik orang tua itu. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, "Sebuah akademi di dunia utara. Ketika Daoi masih di sana, saat itu masih lumayan, tapi sekarang tidak lagi." Mendengar ini, pemuda itu memandang Mile, "Kenapa kamu di sini?" Mile tersenyum dan berkata, "Melakukan sesuatu." Pemuda itu menatap langsung ke arah Mile, "Sekarang, keluarlah segera, aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kali." Bersambung.